Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Gita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Jika pelajaran sebelumnya kita telah membahas ciri-ciri dan tujuan teks prosedur. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar menyimpulkan isi teks prosedur. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa siapkan buku catatan beserta pensil atau ballpoint untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan kalian temui ketika pembelajaran nanti. Bagaimana? Sudah siap menerima pembelajaran pada pagi ini? Simak video penjelasan dari Bunda berikut ya. Menyimpulkan isi teks prosedur. Sebelum kalian belajar menyimpulkan isi teks prosedur, perlu kalian pelajari terlebih dahulu jenis-jenis teks prosedur. Nah, dalam mengetahui jenis-jenis teks prosedur, perlu kalian ingat kembali tujuan teks prosedur yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Adapun tujuan teks prosedur yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah untuk memandu pembaca agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, dan menggunakan suatu alat. Nah, dari 3 proses inilah kita bisa dapatkan 3 jenis teks prosedur. Jadi, jenis teks prosedur adalah 1. Cara membuat sesuatu, 2. Cara menggunakan suatu alat, dan 3. Cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, kita bahas satu persatu jenis ini. Yang pertama, cara membuat sesuatu. Jenis teks prosedur cara membuat sesuatu ini dibuat dengan tujuan untuk memandu pembaca tentang cara membuat sesuatu. Nah, karena di sini memandu pembaca tentang cara membuat sesuatu, berarti di akhir kegiatan prosedur ini menghasilkan suatu produk atau menghasilkan sesuatu benda yang memang dibuat. Adapun biasanya dalam teks prosedur ini terdapat bahan atau alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu itu. Contoh teks prosedur cara membuat sesuatu adalah 1. Membuat makanan. Misalkan contoh teks prosedur yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu teks prosedur cara memasak telur mata sapi. Nah, itu termasuk jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Kemudian membuat minuman atau membuat kerajinan tangan. Karena ini menghasilkan suatu benda atau menghasilkan produk, maka teks prosedur ini disebut sebagai teks prosedur cara membuat sesuatu. Selanjutnya, jenis teks prosedur yang kedua yaitu cara menggunakan suatu alat. Jenis teks prosedur ini yaitu cara menggunakan suatu alat dibuat dengan tujuan untuk memandu pembaca tentang cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contoh dari jenis teks prosedur ini adalah cara memainkan alat musik, seperti cara memainkan gitar misalnya, atau cara memainkan seruling. Kemudian contoh yang kedua, cara menggunakan alat pengepel lantai. Nah, terdapat alat pengepel lantai. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, seperti itu. Kemudian ada cara menggunakan hair dryer. Kemudian di jenis teks prosedur yang selanjutnya, yaitu teks prosedur cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, teks prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk memandu pembaca tentang melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Nah, dalam jenis teks prosedur ini tidak lagi menghasilkan suatu produk atau benda, dan juga tidak lagi menggunakan suatu alat, jadi hanya melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Contohnya cara menari, entah itu menari remo misal, atau cara menari saman misal. Nah, itu bagaimana sih caranya? Kemudian yang kedua, cara melakukan gerakan awalan lompat jauh. Nah, sebelum kita melakukan lompat jauh, gerakan awalnya bagaimana sih? Menggunakan kaki yang mana sih? Misalkan seperti itu. Dan yang ketiga,
ketiga contohnya adalah cara berwudu. Ini pun juga tahapan-tahapannya bagaimana sih, apa dulu yang harus dibasuh dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari jenis teks prosedur cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, setelah mengetahui ketiga jenis teks prosedur tersebut, barulah kita belajar menyimpulkan isi teks prosedur. Adapun langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks prosedur adalah: yang pertama, membaca teks secara cermat. Yang kedua, mencatat hal-hal yang penting dari teks tersebut. Kemudian, yang ketiga, menyimpulkan isi teks prosedur. Baik, kita coba ya untuk menyimpulkan isi dari suatu teks prosedur. Nah, di sini ada satu teks prosedur, kita baca terlebih dahulu. Mematikan komputer dengan benar. Kita perlu belajar mematikan komputer dengan benar, sehingga komputer tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Untuk mematikan komputer, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. 1. Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. 2. Klik menu Start atau logo Windows di pojok kiri bawah. 3. Pilih Shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya. 5. Setelah itu, baru cabut kabel dari stop kontak. Hal ini bertujuan untuk menghemat daya dan mengantisipasi terjadinya korsleting listrik. Demikian cara mematikan komputer dengan benar. Selamat mencoba. Nah, setelah kita membaca teks dengan cermat, selanjutnya kita perlu mencatat hal-hal yang penting, yaitu misalkan hal-hal penting dalam teks berjudul mematikan komputer dengan benar adalah: 1. Teks prosedur tersebut termasuk jenis teks prosedur cara menggunakan alat. Nah, kita tahu bahwa di dalam teks prosedur yang berjudul cara mematikan komputer dengan benar tadi itu menggunakan alat, yaitu menggunakan alat komputer, sehingga kita tentukan dulu yang pertama jenisnya yaitu teks prosedur cara menggunakan alat. Lalu yang kedua, alat apa sih yang digunakan? Nah, di sini alat yang digunakan adalah komputer. Dan yang ketiga, ada apa saja yang disajikan di sana. Kemudian disajikan langkah-langkah untuk mematikan komputer dengan benar. Nah, dari hal-hal yang penting inilah kita menyimpulkan isi teks prosedur yang berjudul mematikan komputer dengan benar. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dari 3 catatan penting tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa isi teks prosedur tersebut adalah tata cara mematikan komputer yang sudah digunakan dengan benar. Dengan demikian kita bisa tahu, oh ternyata isi teks prosedur sebelumnya adalah tata cara mematikan komputer yang sudah digunakan dengan benar. Nah, ini tadi pembelajaran kita hari ini tentang menyimpulkan isi teks prosedur. Bagaimana? Kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Jika memang ada hal-hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan langsung ke Bu Mita melalui kolom komentar, atau bisa melalui grup WA, atau langsung ke nomor WA Bu Mita ya anak ya. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.